Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab fungsi kuadrat. Adapun materi yang akan kita bahas adalah menyusun fungsi kuadrat dari grafiknya. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Fungsi kuadrat. Nah, materi keempat yang akan kita bahas pada bab kali ini adalah menyusun fungsi kuadrat dari grafiknya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu sudah kita pelajari cara menggambar grafik suatu fungsi kuadrat. Nah, sekarang akan kita pelajari bagaimana cara menyusun fungsi kuadrat dari grafik fungsi kuadrat yang diberikan. Jadi di sini gambar dari grafik fungsi kuadrat itu sudah diketahui. Maka akan kita cari apa fungsi kuadratnya. Nah, pada dasarnya untuk memperoleh fungsi kuadrat itu kita harus menentukan nilai A, B, dan C dengan memanfaatkan titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menyusun fungsi kuadrat dari grafiknya? Maka perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik berikut ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, di sini akan kita cari nilai A, B, dan C dengan cara mensubstitusikan 3 titik ke dalam persamaan ini. Nah, sekarang kalian perhatikan grafik fungsi kuadrat di samping ini. Nah, grafik fungsi kuadrat ini melalui 3 titik, yaitu titik yang memotong sumbu Y, yaitu titik 0,5, kemudian titik puncaknya, yaitu negatif 1,3, dan titik negatif 2,5. Nah, untuk titik 0,5, maka nilai X yaitu sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 5. Maka substitusikan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka didapat 5 sama dengan A dikali 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 ditambah C. Nah, hasil dari 0 pangkat 2 adalah 0. Maka A dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian B dikali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga untuk ruas kanannya itu didapat 0 ditambah 0 ditambah C, hasilnya adalah C. Maka diperoleh 5 sama dengan C, atau nilai C itu sama dengan 5. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, berikutnya untuk titik negatif 1,3. Maka nilai X-nya adalah negatif 1 dan nilai Y adalah 3. Nah, substitusikan nilai X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 3 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka didapat 3 sama dengan A dikali negatif 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah B dikali negatif 1 ditambah C. Nah, hasil dari negatif 1 dipangkatkan dengan 2 adalah 1. Maka A dikali 1 hasilnya adalah A. Kemudian hasil dari B dikali negatif 1 adalah negatif B. Sehingga didapat 3 sama dengan
A dikurang B ditambah C. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kedua. Terakhir, titik negatif 2,5. Maka nilai X sama dengan negatif 2 dan nilai Y sama dengan 5. Nah, substitusikan nilai X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 5 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka didapat 5 sama dengan A dikali negatif 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah B dikali negatif 2 ditambah C. Nah, hasil dari negatif 2 dipangkatkan dengan 2 adalah 4. Maka A dikali 4 hasilnya adalah 4A. Kemudian hasil dari B dikali negatif 2 adalah negatif 2B. Sehingga didapat 5 sama dengan 4A dikurang 2B ditambah C. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, langkah selanjutnya, substitusikan persamaan 1, yaitu nilai C sama dengan 5 ke dalam persamaan 3, yaitu 5 sama dengan 4A dikurang 2B ditambah C. Maka didapat 5 sama dengan 4A dikurang 2B ditambah 5. Nah, selanjutnya kita pindahkan 5 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 5. Sehingga didapat persamaan 0 sama dengan 4A dikurang 2B. Berikutnya kita pindahkan lagi negatif 2B ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 2B. Sehingga didapat persamaan 2B sama dengan 4A. Selanjutnya kita pindahkan 2 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 2 sehingga didapat persamaan B sama dengan 2A. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang keempat. Nah, langkah selanjutnya, substitusikan persamaan 1, yaitu nilai C sama dengan 5, dan persamaan 4, yaitu nilai B sama dengan 2A, ke dalam persamaan 2, yaitu 3 sama dengan A dikurang B ditambah C. Jadi, B-nya ini kita ganti dengan 2A, sedangkan C-nya di sini kita ganti dengan 5. Sehingga didapat 3 sama dengan A dikurang 2A ditambah 5. Nah, hasil dari A dikurang 2A adalah negatif A. Sehingga didapat 3 sama dengan negatif A ditambah 5. Nah, berikutnya kita pindahkan A ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan A. Kemudian kita pindahkan 3 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 3. Sehingga didapat A sama dengan 5 dikurang 3. Hasilnya adalah A sama dengan 2. Nah, sampai di sini maka kita dapatkan 2 buah nilai, yaitu nilai A dan C. Nah, selanjutnya akan kita cari nilai B. Caranya, kita substitusikan nilai A sama dengan 2 ini ke dalam persamaan 4, yaitu B sama dengan 2A. Maka didapat B sama dengan 2 dikali 2. Hasilnya adalah B sama dengan 4. Nah, berdasarkan huraian ini, maka didapat nilai A itu sama dengan 2, nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan 5. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah terakhir, tinggal kita substitusikan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5 ke dalam fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C.
Sehingga didapat Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5. Jadi, fungsi kuadrat dari grafik di samping adalah Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5. Nah, selain menggunakan cara yang tadi, yaitu mensubstitusikan 3 buah titik-titik koordinat yang dilalui grafik fungsi ke fungsi kuadrat umumnya, kita juga bisa menggunakan rumus dari pergeseran grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2, yaitu Y sama dengan A dikali X plus minus P dipangkatkan dengan 2 plus minus Q. Nah, berdasarkan gambar di samping ini, maka grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 itu digeser sejauh 1 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Maka, pergeseran grafik fungsi kuadratnya itu dapat dituliskan menjadi Y sama dengan A dikali X ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah 3. Nah, selanjutnya tinggal kita cari nilai A dengan cara mensubstitusikan salah satu titiknya. Nah, misalkan di sini kita gunakan titik 0,5. Maka nilai X-nya sama dengan 0 dan nilai Y-nya sama dengan 5. Maka, substitusikan nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 5 ke dalam persamaan Y sama dengan A dikali X ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah 3. Sehingga diperoleh 5 sama dengan A dikali 0 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah 3. Nah, hasil dari 0 ditambah 1 kemudian dipangkatkan dengan 2 adalah 1. Maka A dikali 1 hasilnya adalah A. Sehingga didapat 5 sama dengan A ditambah 3. Nah, selanjutnya dari persamaan ini didapat nilai A adalah 5 dikurang 3. Hasilnya adalah A sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan kembali nilai A sama dengan 2 ke dalam persamaan Y sama dengan A dikali X ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah 3. Maka didapat Y sama dengan 2 dikali X ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah 3. Nah, untuk bentuk kuadrat X ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 dapat kita uraikan menjadi X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Nah, selanjutnya dari persamaan ini tinggal kita gunakan sifat distributif, yaitu 2 dikali X pangkat 2 hasilnya adalah 2X pangkat 2. Kemudian 2 dikali positif 2X hasilnya adalah positif 4X. Kemudian 2 dikali positif 1 hasilnya adalah positif 2. Sehingga didapat Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2 ditambah 3. Nah, hasil dari 2 ditambah 3 ini adalah 5. Maka didapat Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5. Jadi, fungsi kuadrat dari grafik di samping ini adalah Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5. Nah, dengan kedua cara ini didapat hasil yang sama. Maka kalian tinggal memilih menggunakan cara yang kalian anggap paling mudah dan cepat. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab fungsi kuadrat. Untuk materi yang keempat, yaitu menyusun fungsi kuadrat dari grafiknya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.